Puji nama Tuhan, Shalom. Haleluya, sekali lagi Shalom Bapak Ibu, sahabat-sahabat LTVC, di mana saja berada, damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Puji nama Tuhan, anugerah yang besar. Kalau pada tahun ini dan pada tanggal 17 Agustus besok Bapak Ibu, Republik Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-81. Saya percaya semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Maka oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu sama-sama kita mau berdiri bagi Indonesia. Kita mau memberkati Indonesia. Sebab Indonesia di tangannya Tuhan. Akan ada kemenangan demi kemenangan yang besar atas Indonesia. Akan ada pemutarbalikan keadaan atas Indonesia. Indonesia akan jaya. Indonesia akan dipulihkan. Dan banyak orang-orang boleh mengenal Tuhan lewat Indonesia. Kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu besar atas setiap kami. Kasih-Mu besar atas Indonesia. Kasih-Mu besar atas seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang Kau berikan atas hidup kami. Maka kami mau bersorak-sorai. Kami mau muji Tuhan. Kami mau terus tinggi-tinggikan Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan yang berdaulat atas Indonesia. Engkau Tuhan yang berdaulat atas setiap rakyat Indonesia. Atas seluruh sahabat-sahabat LTVC di mana saja berada. Atau setiap orang yang menyaksikan live streaming ini. Kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Terima kasih Yesusku yang baik. Kami memuji-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Oh Yesus, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu selamanya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup.
membuat kami menjadi orang yang lebih dari pemenang. Terlalu mahal darah-Mu yang memerdekakan setiap kami Tuhan, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kasih-Mu mahal Tuhan, kasih-Mu besar, keselamatan yang Kau berikan bagi hidupku. Ku bersyukur, ku menyembah, ku mau tinggikan Kau selalu, ku mau agungkan selalu nama-Mu. Karena salib-Mu ku berkemenangan, karena pengorbanan-Mu kami diselamatkan. Aku bangga punyalah seperti-Mu, aku bahagia memiliki-Mu. Kau satu-satunya, ku tak mau yang lain. Emas dan perak tak ada padaku, tapi ku berbahagia punya Yesus. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Oh, haleluya. Kita karalabaya sandaralabaralamo, indaralabaya shikaralabaralabaralabaralabaralaba, indaralabaralamo, irararaba, shikaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralaba, indar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 aba, shikarararararamo. Kami mau perkatakan kami orang yang lebih dari pemenang. Kami mau perkatakan kami orang-orang yang berkemenangan. Sebab kami tahu kami punya Tuhan yang sudah memberikan kemenangan bagi setiap kami. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Mungkin yang kami lihat dunia tidak baik-baik saja. Tapi satu hal yang kami tahu, kami punya Tuhan yang selalu baik. Walau keadaan kami enggak baik, Tuhan tetap baik. Walau yang kami lihat tidak baik, Tuhan akan tetap baik bagi setiap kami. Kami persembahkan segenap kemenangan kami. Kami persembahkan segenap rasa syukur kami. Kami persembahkan segenap rasa kagum dan hormat kami hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kepadamu. Ini segenap hidup kami Tuhan. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik
kenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Percaya, ayo percaya Engkau Tuhan dan jadi pembela dalam hidup kami. Salibnya, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Mau diberikan sorak-sorai buat Dia Tuhan yang memberkati hidupmu. Haleluya. Dan sekali lagi sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku mau bersyukur padamu. Mari Bapak Ibu di mana saja Engkau berada, angkat tinggi tanganmu, katakan, I sing praises to your name. Come on. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord,
Biarlah mulut kami memuji-Mu senantiasa sampai akhir hayat kami Tuhan. Sebagaimana pujian ini, kami terus bisa bernyanyi, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Agar menjadi dupa yang harum yang naik ke sorga, yang Kau terima dengan sukacita Tuhan. Biarlah Engkau yang melayakkan kami dimanapun kami berada untuk bisa melayani-Mu. Engkau yang menguduskan kami, Engkau yang mengurapi kami, mulut, bibir kami, hati, pikiran kami semua. Termasuk semua jemaat-jemaat sahabat LTVC Engkau urapi Tuhan. Agar menjadi jemaat-jemaat yang dahsyat, yang luar biasa, yang mampu mengerjakan rencana-rencana Tuhan di dalam hidupnya. Adalah jemaat yang kuat, yang mampu terus menjadi berkat dimanapun berada. Jemaat yang kuat, yang mampu menjalani semua tekanan-tekanan yang dihadapi di dalam hidup ini. Biarlah menjadi jemaat yang militan dan jemaat yang sangat dikasihi Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengasihi Daud, demikian juga Tuhan mengasihi semua jemaat-jemaat sahabat LTVC dimanapun berada Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, ibadah kami. Firman Tuhan yang disampaikan, biarlah Roh Kudus yang terus bekerja untuk menjamah semua hati siapapun yang mendengar firman Tuhan yang kami sampaikan. Sehingga semua orang yang mendengarkan firman Tuhan mendapat berkat daripada sorga. Sehingga mereka bisa mengenal Tuhan secara pribadi dan mereka datang kepada Tuhan dan mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Sahabat LTVC dimanapun Anda berada, kita besok merayakan hari apa? Kemerdekaan 17 Agustus ya. Besok kita rayakan bersama-sama. Makanya hari ini kita memakai baju yang berwarna merah dan putih. Baik sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan beberapa seri ke depan dengan tema perlindungan Tuhan atas orang benar. Minggu-minggu yang lalu ataupun bulan-bulan yang lalu ada beberapa seri yang kita udah sampaikan. Ada seri nasihat untuk mendapatkan hikmat, kemudian ada seri berkat dari hikmat, ada seri hikmat sebagai penjamin hutang, ada seri hikmat mengatasi perzinahan, kemudian yang paling terakhir adalah berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Tetapi ada banyak orang tidak sepakat dengan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya dengan menjalankan kekuatan sendiri. Nah, sekarang kita bahas perlindungan Tuhan atas orang benar. Ini luar biasa sekali. Saya kira bicara perlindungan semua orang mau. Tidak ada yang tidak mau bicara perlindungan Tuhan. Nah, kita baca di Amsal 11 ayat 7 sampai 13. Saya bacakan buat sahabat-sahabat LTVC. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Orang benar mujur. Wah, ini pasti senang ini. Siapapun yang dengar pasti senang. Beria-rialah kota. Jadi ini bicara orang mujur ya. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota. Jadi sehingga orang benar ini mempengaruhi kota. Dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang pandai berdiam diri. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Ayat 7 ya, dikatakan di sini apa tadi? Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Kalau kita baca sekilas saja artinya orang fasik dan orang jahat itu harapannya ada batasnya. Ya, ada batasnya. Orang fasik, jahat juga berharap dan orang benar juga berharap. Cuman ada batasnya ya. Nah, orang benar itu akan melihat bagaimana Tuhan bisa melindungi dan bagaimana Tuhan bisa mengangkat orang benar, ya. Tapi sebenarnya ayat yang kita baca itu esensinya bukan sekedar melindungi dan mengangkat. Kita mau masuk ke esensi yang lebih dalam. Jadi
Orang benar itu pengharapannya sampai kehidupan kekal, jauh. Tidak bicara kehidupan di bumi. Orang fasik dan orang jahat itu pengharapannya hanya stop sampai di bumi. Jadi dia berharap hanya sampai di bumi, kehidupannya yang di bumi. Jadi mereka dikatakan sia-sia, gagal pada kematiannya adalah mereka tidak bisa berharap sampai kehidupan kekal. Jadi dia tidak bisa mendapatkan seperti orang benar. Orang benar itu kehidupan di dunia itu singkat, kehidupan setelah kematian itu kekal, artinya lebih panjang. Nah, orang fasik dan orang jahat tidak bisa mendapatkan kehidupan yang panjang itu. Mereka hanya mendapat kehidupan yang di bumi saja, ya. Nah, saya mau anak Tuhan ini melihat lebih jauh, karena kan begini, sering kita dengar, Pak, ya kadang saya juga ditanya, Pak itu kok orang fasik sama orang jahat hidupnya enak sih? Nah, ya Pak orang benar kok masih belum seneng-seneng sih? Kan itu pertanyaan yang sering, tapi jangan melihat itu. Ayat ini tidak mengajarkan kita melihat itu. Ya, ayat ini mau mengatakan harapan orang benar itu jauh lebih panjang tanpa batas karena kehidupan kekal. Tapi harapan orang fasik itu pendek sampai kehidupan ini ya. Nah, sering terjadi pertanyaan tadi yang saya sampaikan sehingga membuat orang benar itu apa? Hidupnya apa? Aduh, gue udah hidup baik nih. Ya udah gue sana aja deh gue jadi jahat. Gak begitu juga ya. Jadi artinya orang benar itu lebih jauh harapannya ya. Intinya begini, intinya kita melihat harapan ini bicara harapan ya. Harapan itu yang kita lihat adalah harapan yang kekal. Jadi kita tidak memandang susah atau senang. Ya, kita tidak bisa memandang fakta kehidupan susah atau senang. Itulah di situ bedanya. Yang kita pandang adalah harapan kehidupan kekal. Nah, susah atau senang itu tergantung diri kita juga. Bukan juga banyaknya uang orang hidup bisa senang. Enggak. Ada orang yang banyaknya uang banyak sekali tapi tidak senang. Enggak bisa juga begitu. Jadi hidup itu tergantung bagaimana Tuhan menaruh damai sukacita di dalam hati kita. Ya. Jadi pengharapan yang kita bahas ini adalah pengharapan yang jauh ke depan ya. Oleh sebab itu anak Tuhan, orang percaya jangan terjebak oleh situasi yang sementara ya. Tidak melihat jauh ke depan. Jadi jangan terjebak oleh situasi. Nah, tokoh-tokoh besar di Alkitab selalu tidak terjebak dalam situasi. Ya. Contohnya siapa? Yusuf. Yusuf itu tidak pernah terjebak oleh situasi. Walaupun dia tahu seluruh keluarganya akan datang kepada dia meminta pertolongan. Tapi dia tidak pernah terjebak oleh situasi. Artinya apa? Yusuf tidak pernah jadi sombong, tidak pernah menganggap dirinya hebat, tapi malah dia direndahkan orang. Ya, pada saat kita direndahkan orang tidak perlu kecewa. Lihatlah tokoh-tokoh Alkitab kita. Termasuk Rasul Paulus ya. Saya minggu lalu berbicara bagaimana dia dipenjara, bagaimana dia ditangkap ya. Dia tidak terjebak dengan situasi itu, tapi dia mampu menjadi berkat dimanapun dia berada. Itulah orang-orang benar, itulah anak-anak Tuhan yang bisa jadi berkat ya. Jadi situasi sementara itu jangan jadi patokan buat anak-anak Tuhan. Contohnya ginilah, baru habis doa di gereja, misalnya ibadah hari Minggu. Pulang-pulang malam sudah bertengkar di rumah misalnya. Terus hati ngedubel. Ngapain saya ke gereja tadi siang? Ya enggak lah, jangan ambil situasi itu. Ke gereja ya ke gereja lain. Ini kan situasinya kan. Nah, bagaimana anak-anak Tuhan mampu mengendalikan situasinya. Nah, itu seperti itu. Jadi harapan kita tidak boleh sesaat ya. Karena orang fasik maupun orang benar
dua-dua itu bisa mendapat berkat umum dari Tuhan. Karena Tuhan memberikan hujan pada orang benar dan orang fasik, orang jahat. Jadi Alkitab sudah menulis. Jadi jangan jadi ukuran sementara itu ya. Nah, orang benar harapannya itu dijawab Tuhan itu never ending. Nah, itu harus diingat. Orang fasik atau orang jahat itu harapannya itu ada endingnya, ada batasnya, sampai ada waktunya dia berhenti. Stop, tidak dilanjutkan lagi. Nah, itulah bedanya. Oleh sebab itu janganlah memandang orang fasik atau orang jahat jadi ukuran. Jangan memandang seperti itu. Pandanglah orang benar jadi ukuran. Ya, gini loh, beberapa waktu lalu kan kita pelayanan ke panti kan. Saya sering ngomong, saya mungkin udah 2-3 kali ngomong, kalau iman mereka itu jauh lebih besar dari kita. Pandanglah seperti itu. Jangan memandang kehidupan orang fasik yang senang, yang membuat hati kita menjadi iri, dengki, benci, sehingga kita sendiri merusak diri sendiri. Harapan kita nanti akan seperti dia, ada endingnya. Tetapi harapan orang benar itu tidak ada endingnya. Ya, itu yang penting buat kita. Kalau harapan itu ada endingnya, artinya dia tidak bisa menyelesaikan tugasnya pada akhirnya. Tetapi orang benar itu selalu bisa menyelesaikan tugasnya pada akhirnya. Ya, kita lanjut ayat 8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Nah, ini jelas. Nah, dari ayat 7 masuk ke ayat 8, ini jelas sekali ya. Nah, ada perkara-perkara besar yang dilakukan Tuhan kepada orang benar. Ini ayat ini yang baru kita baca ya. Nah, kita ini benar-benar ada privilege dari Tuhan sebenarnya buat kita ya. Kalau kita baca ayat ini, orang benar diselamatkan dari kesukaran. Nah, dikatakan di sini, jadi orang fasik itu menggantikannya seperti pertukaran aja ya. Artinya apa? Orang benar bisa masuk masa sukar enggak? Kalau baca ayat ini. Sangat bisa. Kenapa? Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Artinya kan ada di dalam kesukaran. Makanya kalau dengar firman Tuhan harus hati-hati. Kalau dikatakan kita itu selamanya enak, itu hati-hati itu. Di sini ayat katakan kesukaran itu ada, bisa dihadapi oleh orang-orang benar. Jadi kalau hadapin masalah jangan cepat ngambek ya. Masalah selalu ada dalam hidup kita. Kecuali kita sudah meninggal. Meninggal aja punya masalah. Mau dikebumikan di mana? Kalau tidak ada tempatnya mau di mana? Iya kan? Nah, terus petinya ada enggak? Nah, itu masalah semua. Jadi sampai pun kita meninggal ada orang lain yang mengerjakan masalah kita ya. Jadi jelas dikatakan ada masa sukar, tapi orang benar selalu dilindungi Tuhan. Makanya tema kita perlindungan dari Tuhan. Nah, di sini dikatakan orang fasik dan orang jahat tidak dilindungi Tuhan. Beda loh. Sangat beda ya, sangat beda ya. Nah, bicara kesukaran adalah bicara kehidupan di dunia ini. Kalau kita bicara kehidupan kekal nggak ada kesukar, kita udah hidup bersama Tuhan kan. Nah, terus gini, orang-orang benar ini kan suka bertanya ya, aduh kenapa sih kita diizinkan masuk masa sukar? Selalu ada pertanyaan itu, kenapa sih kita diizinkan masuk keadaan sukar? Sebenarnya Tuhan mau melatih kita ya, Tuhan mau melatih kita, bukan Tuhan mau menghancurkan kita. Kadang-kadang kita tidak mau dilatih ya, kita tidak mau dilatih. Itu yang membuat kita suka menghindar ya. Nah, Tuhan itu paling senang pada saat kita ada ujian bisa lulus. Kita bisa lulus. Sama lah, orang tua kita juga sama. Kemarin tuh saya dengar ada orang tua ngajarin anaknya. Dia bilang anak saya ini sekolah pulang bawa nilainya 3,4. Ini saya dengar dari bapaknya. Dia bilang saya pukul dia. Waduh, saya kaget loh waktu dengar gitu. Saya pukul anak saya, dia bilang kan. Sudah pukul bisa nilai 9 katanya. Hah? Aneh juga saya pikirkan. Tapi lama-kelamaan saya tahu saya salah, bapaknya bilang. Saya tahu saya salah, nggak boleh saya pukul anak saya. Artinya orang tua itu juga tahu ya. Terus dia tanya anaknya, sudah
kalau kamu memang nggak mau sungguh-sungguh sekolah yang kayak begini, yang textbook ya, kamu mau apa? Nah, akhirnya dia tidak ada niat memang sekolah textbook, dia mau yang keterampilan. Nah, sehingga bapaknya bilang, udah kalau kamu mau itu, ya sudah ke sana aja, bapak nggak nuntut kamu di sini. Nah, itulah begitu ya. Jadi dalam kehidupan itu luar biasa sekali. Nah, dalam kehidupan ya kuasa Tuhan itu selalu menyertai orang benar, sahabat LTVC. Tapi harus percaya. Jadi gimana ya? Kadang-kadang kita hadapi masalah kita selalu bilang mana Tuhan? Sebenarnya Tuhan ada, ya Tuhan ada. Jadi kuasa Tuhan itu senantiasa menyertai kita. Dan si jahat itu selalu mau kerjanya apa? Menghancurkan orang benar, ya. Nah, dengan segala cara. Jadi kita sendiri harus peka ya, sahabat LTVC dimanapun Anda berada. Nah, kisah di Alkitab itu jelas sekali bagaimana orang benar itu diselamatkan oleh Tuhan. Masih ingat kisahnya? Mungkin suka lupa ya. Di Alkitab itu banyak sekali kisah orang benar yang berpegang pada kebenaran itu diselamatkan oleh Tuhan. Kelihatannya udah mau mati, tapi diselamatkan. Nah, itu bicara apa? Bicara iman percaya kepada Tuhan, ya. Contohnya kisah siapa? SMA. Sudah tahu kan SMA? Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel itu cerita di Alkitab terus-menerus disampaikan. Siapa lagi? Kisah Esther. Esther itu waktu mau menolong bangsa Israel, dia mempertaruhkan nyawanya loh. Dia menghadap raja, kalau raja tidak berkenan dia dibunuh. Ada sih sahabat LTVC yang mau melakukan itu? Kok pada diem? Nah itu contohnya Esther ya. Esther itu luar biasa, dia sampai dirinya aja dia tidak perhatikan. Dia perhatikan apa? Orang banyak yang harus ditolong. Nah kisahnya ada orang jahat yang ingin menghabisi bangsa Israel ya. Si Haman itu kalau tidak salah ingin menghabisi bangsa Israel. Tetapi kan ada Mordekai ya, pamannya si Esther itu yang mendengar dan bicara sama Esther supaya ketemu raja. Esther itu ratu. Tapi Esther bilang kalau belum waktunya saya ketemu, saya mati. Nah itu luar biasa sekali ya. Ada orang-orang yang memang orang benar yang luar biasa diselamatkan Tuhan dalam masa kesukaran. Tapi mau nggak kita jadi ini? Jadi alat Tuhan menyelamatkan orang dalam kesukaran. Atau kita mau membuat orang susah? Kan itu pertanyaannya kan orang benar. Ada di mana kita? Kita mau membuat orang susah atau kita menjadi penyelamat? Ya kan? Coba tanyalah. Kadang-kadang saya suka merenung gitu loh, merenung, berpikir ya. Alkitab ini luar biasa ya. Kok masih orang baca kok nggak mudeng gitu ya? Ya kenapa ya? Memang benar kata firman Tuhan, mendengar tapi tidak mendengar, melihat tapi tidak melihat. Kenapa? Pada saat hati itu belum terbuka ya. Nah Daniel juga sama, dia dijahatin oleh orang-orang jahat, tapi dia ditolong Tuhan. Masuk ke gua singa, tidak diapa-apain. Begitu penjahatnya yang dimasukin ke gua singa, mati penjahatnya. Nah itulah kira-kira seperti itu ya. Nah ayat 9, di sini dikatakan gini, dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Nah kita beberapa seri yang terdahulu itu kita bahas ya, itu mulut itu memegang peranan penting dalam menerima berkat Tuhan, ya. Mulut bisa menggagalkan berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Kalau contohnya kita salah ngomong, berkat itu bisa hilang loh. Hati-hati loh. Jadi memang kita harus jaga mulut kita. Di sini dikatakan beda, mulut orang fasik dan orang benar, ya beda di sini. Orang benar itu ada pengetahuan di mulutnya, tapi kalau mulut orang fasik itu membinasakan. Itu beda sekali ya. Nah, kalau kita mendengar di luar ada perkataan-perkataan yang menjelekkan kita, ya kita harus mendoakan orang itu, ya. Nggak perlu kecewa, harus mendoakan, ya nggak apa-apa, karena itu proses semuanya ya. Di sini dikatakan ada perbedaan. Jadi mulut orang benar itu menghidupkan, orang fasik itu
membinasakan, menghancurkan ya. Pertanyaannya dikatakan di sini orang benar mulutnya ada pengetahuan. Dari mana sumber pengetahuan? Kan kembali ke situ kalau kita mau belajar lebih dalam ya. Jadi Amsal katakan takut akan Tuhan adalah sumber pengetahuan. Jadi orang benar bisa berpengetahuan karena dia takut Tuhan. Cuman itu. Orang fasik kenapa mulutnya nggak ada pengetahuan? Karena dia tidak takut Tuhan. Dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Cuman itu bedanya, tidak jauh-jauh banget gitu loh. Jadi, nah, apa tugas orang benar? Tugas orang benar adalah mengajarkan kepada orang fasik supaya dia jadi benar. Ajarkan dia memiliki rasa takut akan Tuhan. Mulut ini penting kalau baca di Yakobus. Mulut ini kecil, lidah ini kecil, tapi bisa membakar apa saja. Ya, bisa membinasakan apa saja. Di sini kan dikatakan membinasakan sesama manusia, bisa karakter, nama baik ya, sampai membinasakan fisik. Ini yang terjadi toh, ya. Apa yang Yesus katakan mengenai perkataan kalau kita ingin menasehati orang lain? Tuhan bilang apa? 4 mata dulu. Kalau enggak bisa 4 mata, 6 mata. Kalau enggak bisa 6 mata, 8 mata. Kalau enggak bisa, baru ngomong ke semua orang ya. Itu yang Yesus katakan ya. Beda loh, beda mengajar dengan fitnah. Kalau fitnah kan ngomongnya berdua itu. Nanti baru menyebar, keluar. Tapi kalau mengajari, Yesus katakan begini, 4 mata dulu, 6 mata, 8 mata baru ke semua orang. Nah, dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia. Kalau baca bahasa aslinya ngeri loh. Ngeri. Arti sesama manusia itu apa? Orang dekat. Takut juga kita dengar gitu. Kalau kita makin dekat sama orang, coba. Tapi kalau orang benar enggak. Di sini kan konteksnya apa? Mulut orang fasik. Jadi hati-hati dekat sama orang fasik, intinya begitu. Kita bisa dijatuhin loh. Jadi mulut orang fasik itu membinasakan orang dekat. Tapi orang benar tidak. Jadi ini konteksnya orang fasik, jangan salah pengertian ini. Konteksnya orang fasik ya. Jadi kalau orang fasik itu dia membinasakan orang dekatnya. Itu ngeri sekali ya, ngeri sekali. Nah, jadi rasa takut Tuhan itu memang sudah enggak ada. Karena teman dekatnya sendiri dikorbankan. Benar enggak sahabat LTVC ya? Nah itu mengerikan sekali. Ayat 10. Nah, bila orang benar mujur, beria-riara kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Artinya apa sih? Artinya kalau orang benar itu selalu ada di hati orang lain, orang benar. Jadi contohnya ginilah, kayak ingat kalau kita ada apa-apa kita ingat orang itu. Jadi ada di hati orang lain. Enggak mikir orang lain. Ingatnya, oh ya. Contoh misalnya kalau Kartini ingatnya Luis gitu loh, gitu kira-kira ya. Atau Luis tiba-tiba ingatnya Tiwi gitu, langsung, begitu. Jadi ingatnya begitu. Terus Bugem ingatnya Robin misalnya gitu, gitulah. Jadi itu di hati. Jadi saling ini semuanya ada ya. Kalau Petrus ingatnya siapa Petrus? Kucing. Gak bercanda dia ya. Oke, jadi itulah. Jadi orang benar itu selalu ada di hati orang lain. Jadi kita ingat terus, gak pernah lupa ya. Kemana-mana ingat bahwa oleh itu. Artinya kita ada di hati. Luis jalan-jalan oleh-oleh mana? Oke. Oke ya. Nah, jadi ingat, keberhasilan orang benar selalu didukung oleh orang lain ya. Karena orang benar itu suka didukung sama orang lain. Karena orang benar itu jadi terang dan garam, dia jadi berkat ya. Terus dia jadi solusi. Orang benar itu kenapa disukai orang? Dia jadi solusi. Jadi suka bisa membantu orang jadi solusi ya. Bisa melepaskan, melegakan dan masih banyak lagi. Jadi gini, kalau orang benar itu kalau jadi solusi, diingat orang enggak?
pasti diingatlah. Misalnya gini lah, kita lagi susah, kita pernah ditolong orang, ya ingat, nggak mungkin lupa. Ya kan? Pasti ingat. Ya, itu orang benar itu, ya, udah pasti ingat. Dan dia pasti tidak meninggalkan orang yang pernah menolongnya itu. Jadi orang mujur, orang benar itu selalu diingat orang. Kan beda dengan orang fasik di sini. Orang fasik dikatakan kalau binasa orang malah ya sudah pergi dia kan gitu, nggak diingat sama sekali. Nah, jangan seperti itu. Jadi orang benar itu harus diingat ya. Nah, gini loh, berarti kan ada dua karakter yang berbeda. Karakter orang benar sama karakter orang fasik ya. Nggak usah jauh-jauh lah, kita ngomong keluarga aja. Dilahirkan sama, di dunia yang sama, ya kan? Dari bapak ibu yang sama, dari rahim ibu yang sama. Keluar kakak adik, beda karakternya. Nah, oleh sebab itu apa? Butuh Tuhan ya, butuh Tuhan ya. Jadi ingat, karakter fasik dan benar itu jalannya beda. Dan tidak pernah ketemu ya. Apa sih yang mempengaruhi karakter kita sebenarnya? Alkitab mengatakan apa? Mengenai karakter. Itu adalah bawaan genetika sebenarnya. Jadi semua orang itu harus bertobat. Kita itu dilahirkan berdosa. Jadi kita butuh pertobatan supaya semua yang jahat itu bisa diputuskan ya. Nah, karakter itu bisa dibentuk kalau lihat anak kecil itu dididik dari kecil sejak lahir ya. Apa yang dilihat itu ditiru ya. Jadi kalau contoh ya di keluarga itu banyak bertengkar, anak-anak juga kehidupannya akan keras. Jadi itu harus diingat itu. Jadi jangan sampai nilai-nilai emosi itu mempengaruhi kehidupan anak kita, bukan firman Tuhan. Jadi dasarnya harus firman Tuhan. Jangan emosi yang diajarkan kepada anak-anak kita. Ajarkanlah nilai-nilai kasih Tuhan dan buah-buah Roh Kudus yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita ya. Nah, anak-anak itu melihat orang tua itu sebagai panutan ya, sebagai panutan. Oleh sebab itu kita perlu sebagai orang tua itu memberikan teladan bagi anak-anak kita ya. Nah, pendidikan adalah salah satu faktor yang membuat anak-anak kita bisa lebih mencintai Tuhan sebenarnya. Pendidikan yang sangat penting ya. Dan hati-hati dengan pengalaman teknologi media zaman now sekarang yang bisa membuat karakter anak kita menjadi rusak juga ya. Nah, di dalam kehidupan ini kita mau tahu karakter orang, lihat aja pergaulannya, lihat aja teman dekatnya. Nah, kita tahu karakternya ya. Minimal 2 orang aja kita udah tahu siapa teman-temannya sebenarnya. Ayat 11 saya cepat aja karena waktu berjalan terus. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Nah, di sini kita bisa membedakan ada perlindungan Tuhan sama tidak ada perlindungan Tuhan. Jadi kalau ada perlindungan Tuhan itu memperkembangkan kota. Artinya kalau kita ada perlindungan Tuhan, kita bisa mengerjakan banyak sekali hal-hal yang membuat orang lain berdampak gitu loh. Nah, kalau tidak ya itu jadi meruntuhkannya. Nah, kalau begitu orang benar diperlukan lebih banyak di setiap kota. Kan di sini katakan orang jujur memperkembangkan kota. Nah, kita berdoalah buat kota Jakarta di mana kita tinggal ya. Itu lebih banyak orang jujur, di mana banyak orang benar, lebih banyak, itu lebih baik. Kenapa? Kota itu akan makin bagus, makin indah, makin rapi ya. Nah, makin kuat ya. Karena jujur itu berasal dari hati, demikian juga perkataan berasal dari hati. Karena tadi dikatakan orang fasik itu dengan perkataannya bisa meruntuhkan teman dekatnya. Nah, kalau begitu sesuai dengan tema kita perlindungan Tuhan atas orang benar, mulai dari diri pribadi, kemudian keluarga, gereja, masyarakat dan bangsa. Dia terus berjalan ya. Apa sih artinya jujur? Itu menyangkut sifat, menyangkut karakter, menyangkut hati, dan itu sinkron antara perkataan dan perbuatan serta hati dan pikiran kita ya.
Ya bahasa sederhananya jujur itu ya orang tidak suka bohong, tidak suka curang gitu loh. Itu bahasa sederhananya. Jadi jujur itu dikatakan apa? Memperkembangkan kota, membawa berkat yang banyak. Itu janji Tuhan, itu firman Tuhan ya. Nah, sebaliknya kalau bukan berkat itu meruntuhkan. Jadi meruntuhkan artinya kan tidak ada apa-apanya. Sayang, pekerjaan sia-sia ya, pekerjaan sia-sia. Jadi keberhasilan hidup pada dasarnya apa? Bicara berkat orang jujur memperkembangkan kota, keberhasilan hidup pada dasarnya apa? Kepercayaan, bisa dipercaya ya. Nah, di belakang kepercayaan itu ada kata jujur, di dalam kata jujur ada apa? Transparansi. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Nah, tidak ada yang disembunyikan dan tidak ada yang dirahasiakan. Itulah dasarnya berkat orang jujur memperkembangkan kota. Nah, kalau begitu betapa hati ini yang memegang peranan penting dalam hidup ini ya. Dan hati ini juga bisa membuat mulut meruntuhkan apa yang sudah dibangun. Nah, salah satu konglomerat yang sudah almarhum berkata, dia pengusaha besar, dia bilang kalau saya cari karyawan, saya tidak cari yang pintar. Seorang konglomerat. Yang saya cari, yang saya interview hanya satu, jujur. Yang lain saya bisa ajar. Yang lain saya bisa ajar. Kalau enggak jujur, percuma dia bilang. Pinter banyak orang, tapi saya butuh jujur. Itu kata seorang konglomerat. Ya. Ayat 12. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi. Tuh, siapa menghina sesamanya tidak berakal budi. Tetapi orang pandai berdiam diri. Nah, ini berkaitan dengan mulut. Jadi mulut yang suka menghina itu tidak berakal budi. Waduh, sayang sekali ya. Jadi kalau ternyata orang yang pepatah mengatakan apa? Silent is golden. Jadi orang bijak itu lebih baik memilih apa? Milih diam ya daripada salah ngomong. Kalau tidak ngomong-ngomong terus juga salah, masa diam. Coba suami istri diem terus nggak ngomong-ngomong, salah. Ya mesti ngomong ya. Jadi intinya bukan ke sana tapi perkataan yang benar sebenarnya ya. Jadi perkataan yang benar ya. Jadi tidak berakal budi itu artinya tidak ada nalar sebenarnya, kurang logika maupun daya pikir. Jadi memiliki kapasitas moral yang rendah, kemudian kepekaan emosi yang rendah dan hati nurani yang tumpul, itulah tidak berakal budi. Nah, maka dikatakan di ayat sebelumnya kalau tidak berakal budi itu bisa meruntuhkan segala sesuatu, hubungan sesama dan lainnya itu bisa dirusak sama dia. Ayat 13. Siapa mengumpat membuka rahasia tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Nah, dalam hal ini orang benar tahu kejelekan orang lain tapi dia diam. Tetapi orang fasik membuka rahasia dan mengumpat merendahkan orang lain. Nah, itu di sini poinnya di sini. Jadi kita orang benar itu harusnya lebih bijak dari orang-orang fasik di luar sana ya. Makanya dikatakan di firman Tuhan di Matius 23 ayat 12, dan barang siapa yang meninggikan diri sendiri akan direndahkan oleh Tuhan. Jadi barang siapa yang merendahkan diri maka akan ditinggikan oleh Tuhan. Ini luar biasa sekali ya. Nah, saya kira perlindungan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita ya. Bagi orang benar itu datangnya dari pengetahuan juga ya. Jadi orang yang berpengetahuan itu adalah orang yang takut Tuhan, yang mau belajar, memiliki karakter jujur dan mampu mengendalikan diri. Saya undang pemain musik, WL Singer, saya sudah hampir habis. Dan kesimpulannya di sini ya, jadi perlindungan Tuhan itu nyata dari awal kita baca ayatnya, nyata bagi orang benar. Kita ini semua orang benar karena kita semua dikuduskan oleh Tuhan, kita dibenarkan oleh Tuhan, oleh sebab itu kita dilindungi oleh Tuhan. Itu ada jaminan dari Tuhan. Oleh sebab itu janganlah kita jadi orang fasik ya. Jadi memiliki rasa takut akan Tuhan ya, memiliki karakter jujur dan mampu mengendalikan diri, maka Tuhan akan melindungi kita di bumi dan di sorga. Jadi pelindungan kita dari Tuhan itu dari bumi sampai ke sorga. Tetapi orang fasik hanya sampai stop di bumi. Jadi jadilah orang benar
dan kita mendapat perlindungan Tuhan ya. Kita angkat satu pujian, kita perjamuan kudus. Benar Tuhan, benar. Hatimu ada di orang-orang benar. Yes. Benar Tuhan, sebagaimana firman Tuhan yang kami baca tadi. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau luar biasa. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Engkau, di hati Engkau ada orang benar Tuhan. Ada kami orang benar. Orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Orang benar mujur, beria-rialah kota Tuhan. Orang benar memperkembangkan kota Tuhan. Ini luar biasa sekali Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang luar biasa. Kami sangat percaya Tuhan, ada perlindungan Tuhan terhadap orang-orang benar di dunia ini. Kami sangat percaya. Jangan melihat situasi kalau orang fasik, orang jahat hidup senang. Jangan jadikan itu sebagai ukuran. Tetap pegang firman Tuhan. Tuhan akan tolong kita tepat pada waktunya. Tuhan akan angkat kita tepat pada waktunya. Milikilah hati yang penuh kasih. Percaya Tuhan tidak meninggalkan kita, tetap melindungi kita. Yes. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Mari kita angkat roti. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Tubuh Yesus yang hancur di atas kayu salib menggantikan kita, itulah tanda perlindungan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Tuhan aja mau mati buat kita semua orang benar, apalagi melindungi kita. Jemaat LTVC semua harus percaya, pegang teguh. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun masalah kita, Dia sudah menyelesaikannya semua di atas kayu salib. Tubuhnya saja Dia berikan kepada kita semua, apalagi yang lain. Harus percaya dengan iman, terima itu semua. Maka perlindungan Tuhan akan datang kepada kita semua. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita makan bersama-sama tubuh Kristus.
Mari kita angkat cawan. Sesudah itu yang mengambil cawan mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian ini ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sekali lagi darah Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Dia membayar lunas, menebus kita semua, kita dijadikan orang benar, kita dikuduskan. Jangan dengar dakwaan iblis, kita adalah orang-orang benar. Harus percaya kita dilindungi Tuhan. Iblis tidak bisa menyentuh kita oleh kuasa darah Yesus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita doa syafaat. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami tahu kami ada di hatimu. Yes Lord. Kami ada di pikiranmu. Yes Lord. Di rancanganmu Tuhan. Yes. Kami tahu hidup kami dalam tangannya Tuhan. Yes. Maka apa yang kami takutkan terhadap dunia ini Tuhan. Sebab dunia ini tidak dapat membawa kemenangan bagi setiap kami. Kami di dalam Tuhan. Kami miliknya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, segala intimidasi apapun yang datang kepada setiap kami tahu tidak menggetarkan iman kami, tidak mempengaruhi apapun dalam hidup kami. Sebab kami tahu rancangan Tuhan dalam setiap kami adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kami hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang besar atas hidup kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah dibentangkan atas tempat ini Tuhan. Kami tahu setiap umat Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan ini, kami tahu ada hati yang diubahkan, ada paradigma yang diubahkan. Kami tahu ada iman yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sebab firman yang telah ditaburkan itu gak akan berlalu begitu saja, tapi biarlah Roh Kudus yang memberikan pemahaman demi pemahaman, memberikan pengertian demi pengertian bagi setiap kami, sehingga firman Tuhan yang ditanam itu tertanam di hati kami yang subur, bertumbuh subur dan berbuah lebat, dan membuat kami semakin hari semakin mengerti bahwa kami bukan berjalan sendiri, sebab Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kau pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Ruslan dengan segala anugerah dan kemurahan Tuhan atas hidupnya sebagai seorang gembala LTVC di tempat ini Tuhan. Kami tahu ada wibawa ilahi, ada karisma ilahi. Kami tahu Tuhan ada pengertian demi pengertian, ada hikmat sorgawi-Mu mengalir atas hamba-Mu, pengurapan demi pengurapan yang selalu baru mengalir atas hamba-Mu setiap hari dan setiap pagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati kesehatan hamba-Mu, berkati pekerjaannya, dan berkati istri dan anak cucu menantunya Tuhan, diberkati Tuhan berlipat-lipat kali ganda. Kami juga memberkati Tuhan apapun yang menjadi pekerjaan dan pelayanan hamba-Mu di mana saja kakinya boleh melangkah, tanda heran dan ajaib menyertai kehidupan hamba-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau tidak akan pernah membiarkan hamba-Mu jalan sendirian. Kami percaya tangan Tuhan yang ajaib yang menopang hamba-Mu dimanapun hamba-Mu melangkah. Kami serahkan keluarga besar gembala kami Pak Ruslan, istri anak-anaknya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dalam lindungan Bapa yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati juga segenap pengerja pelayan LTVC yang ada Tuhan. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang memberi diri mereka untuk melayani di LTVC. Kami tahu Tuhan Kau memilih mereka dari segala bangsa untuk berdiri bagi LTVC untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya setiap pergerakan demi pergerakan yang mereka lakukan, nama Tuhan yang semakin dimuliakan. Amin. Bahkan setiap hal yang mereka kerjakan Tuhan, apapun yang mereka lakukan lewat media sosial, online ataupun pelayanan langsung Tuhan, kami percaya ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. 1-2 orang bahkan lebih dari itu nama Tuhan dipermuliakan. Sampai setiap lidah mengaku dan lutut bertelut bahwa Yesus Kristus Tuhan. Sampai saat itu juga Tuhan mereka akan terus bergerak bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami memberkati setiap jemaat Tuhan yang di LTVC Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati jemaat yang setia. Setiap kesetiaan mereka Engkau bayar dengan lunas Tuhan. Kami percaya orang yang setia, orang yang menabur akan pulang membawa berkas-berkasnya. Terima kasih buat anugerah Tuhan, berkati setiap jemaat LTVC yang ada pekerjaan usaha mereka.
Tuhan buat berhasil bahkan beruntung. Kami percaya yang sakit Tuhan boleh sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan jawaban. Kami percaya yang hari-hari ini menantikan jawaban Tuhan. Ada rancangan dan jawaban yang tepat pada waktunya yang Tuhan kerjakan atas jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami juga berdiri bagi Indonesia Tuhan. Kami berdiri bagi wilayah kami berdiri bagi negara kami Tuhan. Kami tahu damailah Indonesia. Ada kegerakan yang besar yang Tuhan sediakan bagi bangsa Indonesia. Ada terobosan yang baru yang Tuhan kerjakan atas bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dipulihkan, bangsa Indonesia dimenangkan oleh karena anugerah Tuhan yang besar. Hati Tuhan, mata Tuhan dan kaki dian-Mu ada pada Indonesia ini Tuhan. Maka diberkatilah bangsa Indonesia dengan segala anugerah dan kemurahan daripada Tuhan. Terima kasih Engkau berkati setiap jajaran yang ada, pemerintahan yang ada Tuhan. Dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami percaya setiap pemerintahan yang adalah pemerintahan yang berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan bangsa Indonesia. Terlebih pemerintahan yang ada. Adil, makmur dan bijaksanalah pemerintahan setiap kami. Para kabinet yang ada bekerja dengan bijaksana. Jauhkan daripada pikiran-pikiran yang menyeleweng Tuhan. Kami percaya mereka menjunjung tinggi setiap janji mereka untuk berdiri bagi Indonesia dan bekerja bagi Indonesia dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Yesusku yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan lakukan, bahkan ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya kami tahu semua dalam tuntunan dan otoritas Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini kami rindu menerima berkat-Mu lewat hamba-Mu. Sahabat TVC yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa melalui anak yang tunggal Yesus Kristus dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus. Kami percaya perlindungan Tuhan bagi orang benar adalah nyata adanya Tuhan. Sehingga orang-orang benar tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Karena Tuhan melindungi senantiasa sampai dimanapun kami ada. Terima kasih Tuhan atas semua berkat firman Tuhan yang Kau sampaikan kepada kami semua sehingga kami dikuatkan. Kami doa, kami minta Tuhan membuka perbenaran langit, mencurahkan semua berkat jasmani, berkat rohani kepada kami semua. Berkat rukun dan damai bagi semua keluarga LTVC dan ada berkat yang berlimpah bagi keluarga LTVC dimanapun mereka berada. Sehingga menjadi berkat bagi banyak orang lain. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati.